harapan Bapak semuanya menggunakan baju sekolah ya? Soalnya banyak yang nggak dihidupin ini kameranya, jadi nggak kelihatan. Minimal untuk awal-awal kelihatan dulu. Oh iya, nanti kelihatan alhamdulillah pakai baju sekolah. Baim juga pakai baju sekolah, Ridho. Yang lainnya belum. Oh, belum kelihatan ya. Ya. So, Oci juga udah pakai baju sekolah ya. Terima kasih Ci. Angga, Ridho, Danang, ya. Terus yang lain-lainnya ya. Oh ini ada Putri, ada Sabita juga. Semoga Sabita sehat ya Sabita ya. Dan yang lain juga sama yang sedang sakit. Baik, salam sehat, semangat meskipun lagi hujan. Kita melanjutkan pembicaraan yang lalu. Ada beberapa hal. Hari ini langsung saja Bapak akan membahas tentang matematik di bidang apa bahasanya ya? Tentang data median modus yang sedikit ada soal. Ini Bapak siapkan soalnya, bukan soal apa, videonya. Nanti setelah itu kita mencoba mempelajari yang lain. Bagian yang pertama ini silakan ditonton, semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Bagi yang belum paham, ini Bapak sediakan. Bapak ambil dari videonya Bapak Abdullah. Silakan Putra yang baru bergabung. Mana dianya? Ya, kita coba tonton dulu channel belajar Bapak Amir Abdullah. Ini sedikit di ujung tentang pengolahan data. Suaranya kedengeran nggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Belajar Pak Amir. Bapak akan potong dan Bapak persingkat supaya tidak terlalu panjang. Ini yang Bapak bahas kemarin soal HOTS. Dari kelas sudah Bapak bahas tentang HOTS. HOTS itu adalah high order thinking. Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Enak ya? Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Masih dengan median dan kita langsung ke contoh soal. Ya, ini pembahasannya. Berikut adalah diagram batang penderita demam berdarah atau DB di 6 kecamatan. Disajikan sebuah diagram batang tentang penderita demam berdarah di 6 kecamatan. Perhatikan baik-baik diagramnya. Pertanyaannya adalah, berdasarkan data tersebut, pernyataan yang benar adalah ... Di sini tidak jelas disebutkan apa pertanyaannya, tapi kita harus memilih mana pernyataan yang benar dari pilihan ganda berikut ini. A. Penderita DB atau demam berdarah paling sedikit berada di Kecamatan Bima. B. Penderita DB paling banyak di Kecamatan Sanur. C. Selisih penderita DB Kecamatan Jaya dengan Kecamatan Bojong sebanyak 14 orang. D. Penderita DB anak-anak lebih sedikit daripada dewasa. Untuk memudahkan, kita bisa buat tabel sebagai alat bantunya. Jadi kita buat tabel penderita demam berdarah di 6 kecamatan dari yang anak-anak dengan yang dewasa beserta jumlahnya. Setelah itu kita periksa pilihan gandanya. Selanjutnya, kita periksa semua pilihan gandanya satu per satu.
Untuk pilihan ganda A, penderita DB paling sedikit adalah Kecamatan Bangsa. Perhatikan di tabel, penderita DB yang paling sedikit adalah Kecamatan Bangsa. Jadi pilihan ganda A salah. Untuk pilihan ganda B, penderita DB paling banyak di Kecamatan Jaya. Perhatikan tabelnya. Bandingkan dengan pilihan gandanya. Ternyata jawabannya yang B juga salah. Untuk pilihan ganda C, selisih penderita DB atau demam berdarah Kecamatan Jaya dengan Kecamatan Bojong yaitu 34 dikurang 15 sama dengan 19. Untuk pilihan ganda C ternyata juga salah. Terakhir, untuk pilihan ganda D, penderita DB anak-anak lebih sedikit daripada dewasa. Perhatikan tabelnya. Ternyata jawaban pada pilihan ganda D adalah benar. Penderita DB anak-anak lebih sedikit dari penderita dewasa. Ke contoh soal yang kedua. Buku yang dibaca siswa-siswi selama 1 semester. Disajikan sebuah tabel ya tentang jenis buku yang dibaca oleh anak-anak sekolah mulai bulan Januari sampai bulan Juni, yang dibedakan berdasarkan jenis bukunya. Ada buku cerita, ensiklopedia, pelajaran, dan umum. Pertanyaannya, modus jenis buku yang dibaca tersebut adalah titik-titik-titik. Jadi yang ditanya adalah modus. Masih ingatkah kalian apa itu modus? Ya, modus adalah data yang sering muncul. Atau kalau di sini berarti buku yang paling sering dibaca. Jadi buku apa yang paling sering dibaca? Dari bulan Januari sampai bulan Juni. Untuk mengetahui jawabannya, kalian harus menjumlahkan jenis buku cerita yang dibaca. Banyak jenis buku yang paling sering dibaca selama 6 bulan adalah buku cerita sama dengan, perhatikan ya, dari bulan Januari sampai bulan Juni ditambah 13 ditambah 24. Selanjutnya 8 ditambah 28 ditambah 19 ditambah 12 sama dengan 121. Lagi dengan buku pelajaran. Tambah 10 ditambah 24 sama dengan 106. Buku umum 6 ditambah 18 ditambah 24 ditambah 18 sama dengan 66. Nah, jadi modusnya adalah buku cerita. Kali ini mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik. Selanjutnya, sebagai evaluasi, kerjakanlah 2 buah soal berikut ini. Oke, baik. Sudah menyimak ya? Ini Bapak akan share di grup. Kira-kira apa isinya itu? Ya, ada yang tahu nggak? Kira-kira ini isinya apa nih? Bapak share di grup ya. Nanti silakan coba dijawab untuk latihan awal.
Ya. Bapak akan share di grup, nanti silakan coba dijawab. Silahkan Bapak kirim di grup, nanti kira-kira jawabannya apa. Modusnya gampang kok, ini menemukan, kemudian pernyataan yang benar, silahkan diteliti. Ya, nanti jawabannya apa, coba Bapak kirim di grup. Itu bagian yang pertama, jadi melanjutkan materi matematik yang minggu lalu, dan Bapak anggap materi matematik mengenai pengolahan data, akhirnya sekarang, hari ini terakhir. Kemudian yang kedua, silakan yang baru bergabung ya tadi. Yang kedua, Bapak akan share screen lagi tentang IPA. Hari ini Bapak berharap ini bahan untuk nanti kita bisa melanjutkan kita dulu, masih ada yang oke, kita dulu ya. Silakan yang baru bergabung, mic-nya terpaksa Bapak matikan dulu supaya tidak mengganggu yang lain. Terima kasih sudah bergabung beberapa siswa. Silakan, Robiato Dawiyah, terus ada Azahra, ya, sudah 23. Untuk yang kedua, Bapak akan share screen tentang mana tadi? Ini dia. Kita melanjutkan pembelajaran yang IPA, mengenal tata surya kelas 6. Apa kabar adik Kak Fitri? Yuk. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Benda-benda langit itu adalah bulan, asteroid, meteoroid, komet, dan planet-planet. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari menjadi pusat peredaran benda-benda langit. Mengapa planet dan benda langit lainnya bisa mengelilingi matahari? Karena matahari adalah benda langit yang sangat besar, diameternya mencapai 1,4 juta kilometer. Nah, ukuran tersebutlah yang mengakibatkan matahari memiliki gravitasi yang besar. Gravitasi inilah yang menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Sekarang kita akan belajar mengenai planet-planet. Planet-planet beredar mengelilingi matahari. Planet-planet tersebut beredar dalam suatu lintasan planet yang disebut dengan orbit. Dalam tata surya terdapat 8 planet: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, sebentar dulu. Kita coba amati dulu yang pertama. Kita masuk, ini sebetulnya tema 8, jadi yang tema 8 ini mengenai benda langit ini. Silakan yang baru bergabung. Kita ngomongin tata surya secara umum, tapi nanti ada bagian-bagiannya. Jadi, tata surya adalah kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Kebetulan di kita tata suryanya namanya tata surya Bima Sakti. Ada mataharinya, nanti kita mengikuti mengelilingi matahari. Nah, selanjutnya, tata surya adalah kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Benda-benda langit itu adalah bulan, asteroid, meteoroid, komet, dan planet-planet. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari menjadi pusat peredaran benda-benda langit. Mengapa planet dan benda langit lainnya bisa mengelilingi matahari? ya, tadi ada beberapa yang mengikuti matahari, termasuk kita ya. Oke, pusat tata surya kita adalah matahari. Mengapa? Nah, pertanyaannya. Karena matahari adalah benda langit yang sangat besar, diameternya mencapai 1,4 juta kilometer. Berapa diameternya? 1,4 juta kilometer. Oke, lanjut. Nah, ukuran tersebutlah yang mengakibatkan matahari memiliki gravitasi yang besar. Gravitasi inilah yang menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Sekarang kita akan belajar mengenai
Bentar, bagian awal tadi sudah paham ya. Bagian keduanya adalah kita mempelajari tentang planet-planet. Oke, lanjut lagi. Iya, mengenai Uwiskuti, Angga, itu udah bahas di kelas 4 ya. Tapi Bapak akan mulai kembali di kelas 5. Nanti kita bahas tentang Uwiskuti. Planet-planet. Planet-planet beredar mengelilingi matahari. Planet-planet tersebut beredar dalam suatu lintasan planet yang disebut dengan orbit. Apa itu? Orbit adalah lintasan planet. Ya, lanjut. Dalam tata surya terdapat 8 planet: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet yang Ada berapa? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, kemudian Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet ada berapa? 8. Iya. Lanjut. yang pertama adalah planet Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Jarak yang dekat itu membuat Merkurius menjadi planet paling cepat yang mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan Merkurius untuk mengelilingi matahari adalah 88 hari. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya. Dan planet Merkurius dapat terlihat di langit saat matahari akan terbit dan akan terbenam. Planet ini juga tidak memiliki satelit. Planet kedua terdekat dengan matahari adalah planet Venus. Venus merupakan planet terpanas dalam tata surya. Ini dikarenakan permukaan Venus tertutup awan atau atmosfer yang tebal. Planet Venus sering disebut sebagai bintang fajar atau bintang kejora karena Venus tampak seperti bintang di langit timur sebelum matahari terbit dan bersinar terang di langit barat sebelum matahari tenggelam. Sekali mengelilingi matahari, Venus memerlukan waktu 225 hari. Planet yang ketiga ialah Bumi. Bumi, tempat kita tinggal, adalah planet paling istimewa. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat ditempati oleh makhluk hidup. Bumi pun satu-satunya planet yang ditutupi air serta dilapisi atmosfer. Lebih dari 75% muka bumi tertutup oleh air. Dalam atmosfer terdapat oksigen yang digunakan makhluk hidup untuk bernapas. Bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari. Planet yang keempat ialah Mars. Mars dijuluki planet merah karena permukaan planetnya yang tertutup oleh debu merah. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis. Mars adalah planet yang sangat kering, tetapi ditemukan batuan es di kutubnya. Di planet Mars ternyata juga ditemukan banyak gunung berapi. Mars mempunyai nama lain yaitu Marik atau Anggar. Mars berjarak 288 juta kilometer dari matahari. Ini adalah planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Diameter planet ini adalah 11 kali lebih besar dari diameter bumi. Meskipun Jupiter merupakan planet terbesar, diperlukan teleskop besar untuk melihatnya. Mengapa? Karena planet ini sangat jauh letaknya dari bumi. Jupiter memerlukan 11,8 tahun untuk mengelilingi matahari, atau 11 tahun 315 hari. Ini adalah planet Saturnus. Saturnus adalah planet terindah. Keindahan planet ini ditunjukkan oleh cincin besar yang dimilikinya. Tahukah kalian, cincin itu terdiri atas miliaran partikel kecil dari batuan, air, dan es. Waktu yang diperlukan Saturnus untuk mengelilingi matahari satu kali adalah 29,5 tahun. Uranus. Di dalam tata surya sendiri, Uranus adalah planet terbesar ketiga setelah Jupiter dan Saturnus. Kalian tahu tidak sih? Ternyata Uranus juga memiliki cincin loh, namun tidak terlihat jelas dari bumi seperti halnya Saturnus. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, planet Uranus memerlukan waktu 84 tahun. Uranus juga dikelilingi 5 buah satelit, dan yang paling besar adalah Titania. Neptunus merupakan planet terluar dalam tata surya. Tahu nggak sih,
Planet Neptunus diambil dari nama dewa laut bangsa Yunani. Neptunus juga sering dibilang tampak seperti kembar Uranus. Mengapa ya? Ada yang tahu? Ya, karena ukurannya hampir sama. Kalian tahu nggak sih? Neptunus ternyata memiliki cincin juga. Cincinnya berjumlah 4. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, Neptunus memerlukan waktu 164,79 tahun. Neptunus mempunyai 2 buah satelit, yaitu Triton dan Nereid. Dan Triton adalah satelit terbesarnya. Nah, sekarang sudah paham ya mengenai tata surya? Diingat baik-baik ya adik-adik. Sekian video dari kami. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Oke, baik. Terima kasih. Ini tadi Bapak share tentang video planet. Ada berapa planet tadi? 8. Ada 8. Ntar mengelilingi satu bintang besar, yaitu matahari. Matahari adalah bintang besar kita, jadi kita semua mengelilingi matahari. Kekuatan matahari sangat besar sehingga bisa menarik planet-planet yang lain. Yang hari ini ada 2 hal tadi. Yang pertama matematik, yang kedua kita mengetahui IPA di planet-planet. Yang ketiganya, Bapak mau sharekan yang ketiga, moga-moga waktunya masih cukup nih, tentang tari, ya, yang ketiganya. Silahkan disimak. Hari ini kita akan belajar tema 7 dan materi pengembangan dari gerak kreasi adalah pelajaran beserta. Ini kita untuk seni budayanya Bapak ambil hari ini juga. Tema 7 terakhir. Silahkan kita tonton. Kelihatan ya, Nak? Kita didik dapat menyebutkan contoh tari kreasi berpasangan. Ya, pembahasan tentang tari kreasi berpasangan. Tari kreasi berpasangan berarti ini nggak cuma satu orang, tapi beberapa orang ya, 2 sampai lebih. Tari kreasi adalah tari yang mengalami perkembangan dari gerak tari tradisional. Berdasarkan jumlah penarinya, tari kreasi dibagi menjadi 3, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Pada pembelajaran kali ini, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang contoh-contoh tari berpasangan. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu pengertian dari tari berpasangan. Tari berpasangan adalah jenis tarian yang dimainkan oleh 2 orang penari, baik laki-laki dan perempuan, perempuan dan perempuan, maupun laki-laki dan laki-laki. Walaupun demikian, tarian berkelompok ataupun massal yang dibawakan banyak orang juga bisa dikatakan tari berpasangan apabila dalam gerakannya terdapat interaksi antara 2 penari. Ada 3 ciri tari kreasi berpasangan. Yang pertama, tari disajikan dalam bentuk berpasangan 2 orang, bisa perempuan dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, atau laki-laki dengan laki-laki. Yang kedua, saling mengisi dan melengkapi dalam gerakan tari. Dan yang ketiga, terdapat interaksi antar penari dan pasangannya. Sekarang mari kita mempelajari contoh-contoh tari kreasi berpasangan. Kita mulai dari tari berpasangan 2 penari perempuan. Yang pertama ada tari Ada Ninggar yang berasal dari Jawa Tengah. Tari ini menceritakan kisah kecemburuan Ada Ninggar terhadap Kelaswara sampai Ada Ninggar ingin membunuh Kelaswara. Yang kedua, tari Cendrawasih. Meskipun tarinya menceritakan tentang burung cendrawasih, tetapi tari ini berasal dari Pulau Bali.
Yang ketiga ada tari gelang room. Istilah room berasal dari bahasa Madura yang berarti harum. Kesenian ini dipentaskan oleh dua penari perempuan dengan gerakan yang menyimbolkan keindahan, keelokan, keasrian, dan keharuman. Yang keempat, tari legong. Tari yang berasal dari Bali ini awalnya difungsikan sebagai persembahan sehingga hanya boleh dimainkan oleh para penari muda yang belum menstruasi. Namun dalam perkembangan zaman, kini tari legong sudah menghilangkan pemujaan dan banyak dimainkan dalam berbagai acara. Yang kelima adalah tari merak. Tari ini berasal dari Jawa Barat yang dipentaskan oleh dua orang penari yang menceritakan tentang kehidupan burung merak, digambarkan dari gerakan hingga kostumnya. Selanjutnya adalah tari berpasangan dengan penari laki-laki dan perempuan. Pertama ada tari babat yang berasal dari Jawa Timur. Tari ini menceritakan tentang sejarah Jawa Timur lengkap dengan nilai-nilai histori yang dalam. Yang kedua ada tari campak berasal dari Bangka Belitung. Tari ini sekilas seperti bergaya Eropa baik dari segi kostum maupun alat musik. Sebab hal ini tidak lepas dari sejarah yang dulunya Portugis pernah menduduki kawasan setempat. Yang ketiga adalah tari Driasmara yang berasal dari Jawa Tengah. Tari ini menceritakan tentang kisah cinta Dewi Sekartaji dan Panji Asmara Bangun. Keempat, ada tari Janger yang berasal dari Bali. Tari ini termasuk tari berpasangan dipentaskan oleh 10 penari berpasangan. Penari laki-laki berjumlah 5 orang dinamakan kecak, sementara penari perempuan disebut dengan istilah Janger. Tari ini mengisahkan drama mengenai Arjuna Wiwaha, Sunda Upasada, serta tokoh-tokoh lainnya. Kelima, ada tari Maengket yang berasal dari daerah Minahasa, Sulawesi Utara. Tari ini merupakan pertunjukan sebagai bentuk syukur atas hasil panen yang melimpah. Selanjutnya kita akan membahas tari berpasangan dengan dua penari laki-laki. Yang pertama ada tari Beksan Wireng yang berasal dari Jawa Tengah. Tarian ini bercerita tentang tema keprajuritan yang melibatkan dua penari laki-laki dengan kostum yang sama lengkap dengan pedang dan perisainya. Yang kedua adalah tari Bujakadanda yang berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Tarian ini menceritakan tentang keprajuritan sehingga mengandung unsur-unsur bela diri. Yang ketiga adalah tari Caci yang berasal dari daerah Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Tema dari tarian ini adalah tentang keprajuritan di mana dua penari laki-laki yang memainkannya akan adu tarung dengan senjata cambuk. Yang keempat adalah tari Garuda Nusantara yang berasal dari Jawa Timur. Tari ini memiliki tema nasionalisme dengan gerakan gesit, lincah, tegas sebagai gambaran kegagahan burung Garuda. Nah, anak-anak hebat, itulah tadi penjelasan mengenai contoh-contoh tari kreasi berpasangan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap belajar. Terima kasih. Itu tadi yang disampaikan tentang tari berpasangan. Baik, seperti itu yang Bapak sampaikan untuk hari ini. Nanti tugasnya Bapak akan kirimkan di grup. Tadi sudah yang pertama, yang matematik cuma 2 ya. Kemudian nanti Bapak minta yang tari berpasangan tadi tolong dibuat, tolong sebutkan 3 jenis tari berpasangan, kemudian jelaskan apa maknanya, kenapa dikasih nama itu, ya. Tapi nanti Bapak akan jadikan video ini dikirim ke YouTube. Tinggal kamu kalau mau melihat lebih jelasnya bisa menanyakan. Baik, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya mungkin? Silakan. Silakan. Ada yang mau tanya, anak-anakku? Tidak, Pak. Ridho mungkin mau tanya? Nggak ada ya? Baik, jadi tugasnya yang pertama tadi yang matematik, kemudian yang kedua nanti Bapak berikan tugas di PLG.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak. Bapak rasa sudah cukup, waktunya tinggal 2 menit lagi nih.